Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Wulandari dengan NIM 24040122140 dengan tugas standarisasi dari kelas C. Di sini saya akan mereview dokumen standarisasi dengan judul SNI ISO 9001-2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu. Dengan referensi yaitu ISO 9000 Quality Management System Fundamentals and Vocabulary, ISO 9004 Managing for the Substantial Success of an Organization, a Quality Management Approach. Yang ketiga yaitu ISO 1001 Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Codes of Conduct for Organization. Yang keempat yaitu ISO 1002 Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Complaint Handling in Organization. Yang kelima yaitu ISO 1003 Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Dispute Resolution External to Organization. Yang keenam yaitu ISO 1004 Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Monitoring and Measuring. Dengan metode yang digunakan yaitu yang pertama prinsip manajemen mutu, yang terdiri dari fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personel, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan manajemen hubungan. Dan metode yang kedua yaitu pendekatan berbasis risiko, mengidentifikasi risiko untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan dan mengelola peluang untuk mendukung tujuan kualitas. Yang ketiga yaitu metode fleksibilitas dokumentasi, yaitu tidak wajib menggunakan prosedur terdokumentasi atau manual mutu, memungkinkan organisasi menyesuaikan standar dengan kebutuhan spesifik. Dengan sistematikanya terdiri dari yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan umum tentang ISO 9001-2015, tujuan penerapan sistem manajemen mutu dan manfaat bagi organisasi. Yang kedua yaitu dasar standarisasi, yang berisi tentang prinsip-prinsip inti yang mendasari standar dan relevansi pendekatan berbasis risiko. Yang ketiga yaitu ruang lingkup dan tujuan, yang terdiri dari lingkup standar ini dan siapa yang dapat menggunakannya, dan juga tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu sistematika standar, penjelasan singkat klausul 1-10 termasuk perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan. Yang kelima yaitu perubahan dari versi sebelumnya, yaitu hal baru seperti pendekatan berbasis risiko dan fleksibilitas dokumentasi. Yang keenam yaitu kesimpulan dan pentingnya standar, yaitu penekanan pada peningkatan mutu dan relevansi dalam dunia bisnis. Selanjutnya, yaitu dokumen standarisasi dari rekan saya, Sarah Jessica Nauli Widodo, dengan judul Teknologi Informasi, Teknik Keamanan, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO IC 27001-2009, dengan referensi yaitu yang pertama ISO 9001-2000 Quality Management System Requirements, yang kedua yaitu ISO ISC 1335-2004 Information Technology Security Techniques Management of Information Communication Technology Security Part 1 Concept and Model for Information and Communication Technology Security Management. Yang ketiga yaitu ISO IC TR 1335-31998 Information Technology Guidelines for the Management of IT Security Part 3 Techniques for the Management of IT Security. Yang keempat yaitu ISO ICTR 13354-2000 Information Technology Guidelines for the Management of IT Security Part 4 Selection of Safeguard. Yang kelima yaitu ISO 14401-2004 Environmental Management System Requirement with Guidance for Use. Yang keenam yaitu ISO ICTR 1804-2004 Information Technology Security Techniques Information Security Incident Management. Yang ketujuh yaitu ISO 19001-2002 Guideline for Quality and
or Environmental Management System Auditing. Yang ke-8 yaitu ISO IC Code 621996, General Requirement for Bodies Operation Assessment and Certification Registration of Quality System. Yang ke-9 yaitu ISO IC Code 73/2002 Risk Management Vocabulary Guidelines for Use in Standard. Untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama, penggunaan model PDCA. Metode ini adalah pilihan yang tepat untuk manajemen sistem keamanan informasi dengan PDCA, yaitu Plan Do Check Up, memastikan siklus perbaikan berkelanjutan yang relevan dengan standar ISO 27001. Metode yang kedua yaitu asesmen risiko, yaitu proses identifikasi aset, ancaman, kelemahan, dan evaluasi dampak sudah dijelaskan dengan baik. Ini sesuai standar internasional dalam pengelolaan risiko. Yang ketiga yaitu metode audit internal dan tujuan manajemen, yaitu langkah-langkah untuk memantau kinerja dan menilai kesesuaian kebijakan menunjukkan pendekatan yang menyeluruh. Dengan sistematikanya yaitu terdiri dari struktur utama. Yang pertama yaitu gambaran umum, memberikan pengantar tentang ISO IC 27001/2009, mencakup tujuan utama seperti menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang kedua yaitu persyaratan umum dokumentasi. Jenis dokumentasi yang diperlukan sudah dijelaskan detail seperti kebijakan, prosedur, rencana, perlakuan risiko. Dan penekanan pada tanggung jawab setiap bagian organisasi adalah poin yang baik. Yang ketiga yaitu pengendalian dokumen dan rekaman. Penjelasan rinci tentang pengelolaan dokumen dan rekaman seperti pemusnahan dokumen kadaluarsa dan pentingnya mematuhi peraturan hukum. Yang keempat yaitu tanggung jawab manajemen, yaitu komitmen manajemen sangat ditekankan mulai dari penyediaan kebijakan hingga alokasi sumber daya. Yang kelima yaitu asesmen risiko dan perlakuan risiko, yaitu menyoroti proses yang sistematis dari identifikasi hingga mitigasi risiko. Yang keenam yaitu pemantauan dan kajian SMKI, yaitu audit internal dijelaskan sebagai langkah penting untuk mengevaluasi sistem. Selanjutnya ada kesimpulan yang merangkum poin penting dari dokumen ini, yaitu terdiri dari standar ini membantu organisasi menjaga keamanan informasi, penekanan pada kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun kepercayaan pelanggan, dan tantangan masa depan seperti perubahan teknologi untuk diangkat. Baik, ini presentasi untuk pemaparan dokumentasi SNI dari saya dan rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.